Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dela Salsabila dari Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku. Kira-kira buku apa ya? Simak terus videonya. Nah, pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Mengubah Takdir karya Agus Mustofa, serial ke-7 Diskusi Tasawuf Modern yang diterbitkan oleh Pen Madres, penerbit buku-buku bestseller dengan jumlah halaman 235 halaman. Nah, sebelum saya mereview bukunya, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apa sih yang kalian pahami tentang konsep takdir? Jika teman-teman menjawab takdir adalah ketetapan Allah yang mutlak yang tidak bisa diubah, maka selama ini kita telah salah. Kenapa? Karena di dalam buku ini dijelaskan, terkhusus masyarakat Indonesia menyamakan konsep takdir dengan nasib. Kasus yang sering dijadikan contoh yaitu perihal kematian, jodoh, rezeki. Apabila kita memaknai sudut pandang nasib, maka kematian, rezeki, jodoh itu merupakan suatu ketetapan mutlak sebelum kita dilahirkan, yang merupakan pemahaman yang tidak bisa kita pahami dan tidak ada dalam Al-Quran. Oke, jadi yang menjadi kekeliruan dan salah kaprah selama ini yaitu kita menyamakan konsep takdir dengan nasib. Jadi yang perlu kita pahami adalah takdir sama dengan takdir. Takdir ya takdir gitu. Sebuah ketetapan yang telah Allah tetapkan setelah kita berusaha gitu. Mengenai rezeki itu sendiri perlu kita pahami bahwa rezeki tidak selalu soal materi, uang, dan uang. Tetapi kebahagiaan sekecil apapun yang kita peroleh itu merupakan suatu rezeki yang harus kita syukuri. Dan kita harus berusaha mendapatkan kebahagiaan yang terbaik. Takdir yang kita jalani merupakan hasil dari usaha yang telah kita lakukan. Mengapa demikian? Karena ketika kita telah berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang baik, kita sudah berusaha, kita tinggal menunggu, kita tinggal menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hasil yang terbaik adalah hasil yang ditentukan olehnya. Kemudian kasus yang kedua yaitu tentang jodoh atau perjodohan. Seperti yang kita ketahui bahwa jodoh merupakan sesuatu yang telah digariskan oleh Allah dan telah ditulis di kitab Lauhul Mahfuz. Tapi perlu kita sadari juga bahwa kita tidak akan pernah tahu di mana, kapan, dan bagaimana kita akan bertemu dengan jodoh. Nah, di sini kita harus berupaya untuk berusaha mencari siapa yang akan menjadi pasangan kita kelak. Seperti halnya perjodohan yang dilakukan oleh keluarga, itu merupakan suatu bentuk usaha seorang lelaki untuk meminang seorang perempuan. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa ada beberapa golongan orang berdasarkan pemahamannya terhadap konsep takdir. Yang pertama yaitu orang yang beranggapan bahwa takdir itu mengikuti hukum sebab akibat, yaitu ditentukan oleh perbuatan kita sendiri. Dan yang kedua yaitu orang yang beranggapan bahwa takdir itu mutlak dari Allah, tidak bisa berubah dan tidak ada campur tangan dari manusia. Dan namun ada golongan ketiga yang berada di tengah-tengah antara usaha dan ketetapan mutlak. Mereka beranggapan bahwa takdir bisa berubah sesuai dengan proses berjalannya kehidupan. Contoh kasus yang ketiga yaitu sebuah kematian. Selama ini kita beranggapan bahwa kematian ini sudah digariskan atau ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, kita tidak bisa memilih panjang atau pendeknya sebuah usia. Atau dengan kata lain juga, merawat atau melalaikan sebuah kesehatan tidak akan berpengaruh pada usia kalau Allah sudah menentukan kematian seseorang. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa ada beberapa golongan orang berdasarkan pemahamannya terhadap konsep takdir. Yang pertama yaitu orang yang beranggapan bahwa takdir itu mengikuti hukum sebab akibat, yaitu ditentukan oleh perbuatan kita sendiri. Dan yang kedua yaitu orang yang beranggapan bahwa takdir itu mutlak dari Allah, tidak bisa berubah
dan tidak ada campur tangan dari manusia. Dan namun ada golongan ketiga yang berada di tengah-tengah antara usaha dan ketetapan mutlak. Mereka beranggapan bahwa takdir bisa berubah sesuai dengan proses berjalannya kehidupan. Setelah mengetahui konsep dan golongan pemahaman terhadap sebuah takdir, maka dapat disimpulkan tindakan yang paling benar adalah dengan mempercayai dan berhusnuzon kepada Allah untuk takdir kita di masa depan. Dan pastinya kita pula harus berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil dan takdir yang terbaik menurutnya dan menurut kita sendiri. Sebagaimana dalam buku ini dikatakan, manusia berusaha, Allah lah yang menentukan. Begitulah sistem terjadinya sebuah takdir yang saya yakini dan saya pahami.